Kedagadi oh. Halo semuanya, senang sekali bisa berbagi di video ini. Perkenalkan, nama saya Amelia Vinda Azahra dengan NPM 22601020015. Di sini saya dari K1, dari Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas sebuah topik yang sangat relevan di dunia digital saat ini, yaitu mengenai kebocoran data dan perlindungan konsumen. Dengan mengambil studi kasus dari insiden kebocoran data yang terjadi pada Tokopedia di tahun 2020. Juta data pengguna berhasil dicuri oleh hacker dan dijual secara ilegal melalui dark. Komunikasi dan informatika Joni G. Plate memastikan tidak ada data keuangan yang diretas. Dari hasil rapat Kemkominfo, BSSN dan melakukan evaluasi secara mendalam. Kita semua tahu kan bahwa semakin banyak informasi pribadi yang kita bagikan secara online, maka dengan itu keamanan data menjadi sangat penting. Namun apa sih yang terjadi ketika data pribadi kita justru jatuh ke tangan yang salah? Nah, dalam video ini kita akan membahas bagaimana hal ini bisa terjadi, apa dampaknya terhadap konsumen, serta apa sih pengaruh pada perusahaan seperti Tokopedia yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan penggunaannya. Nah, mari kita simak bersama bagaimana kebocoran data ini juga berhubungan dengan etika dalam dunia bisnis dan teknologi informasi, serta apa yang dapat kita pelajari untuk melindungi diri kita di era digital. Yuk, kita mulai. Bayangkan Anda membeli barang secara online dan percaya bahwa informasi pribadi Anda aman. Tapi apa yang terjadi jika data Anda justru jatuh ke tangan yang salah? Nah, pada tahun 2020 ini, Tokopedia adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Itu mengalami kebocoran data hingga jutaan penggunanya. Apa yang salah? Bagaimana hal ini mempengaruhi kita semua? Dan apa yang bisa kita pelajari? Mari kita simak cerita lengkapnya. A few moments later. Pada Mei 2020, dunia maya dihebohkan dengan kabar bahwa lebih dari 91 juta akun pengguna Tokopedia mengalami kebocoran. Data yang bocor mencakup seperti email, nomor telepon, tanggal lahir, hingga jenis kelamin. Bahkan lebih mengejutkannya lagi, data tersebut diperdagangkan di dark web atau situs gelap. Hal ini mulanya diungkap oleh salah satu akun Twitter, yaitu Under the Bridge, yang membagikan isu soal peretasan. Tokopedia mengklaim bahwa kata sandi pengguna tetap aman, namun informasi yang terungkap cukup memprihatinkan. Bagaimana kebocoran ini bisa terjadi? Tokopedia mengungkapkan bahwa sistem keamanan mereka tidak cukup kuat untuk menangkal serangan cyber yang canggih. Menurut pengakuan dari beberapa pihak, Tokopedia gagal memperbarui infrastruktur keamanan mereka sesuai dengan standar yang diperlukan untuk melindungi data pribadi pengguna. Salah satu faktor penyebab kebocoran ini adalah tidak adanya enskripsi yang cukup kuat untuk melindungi data saat diproses dan disimpan dalam sistem mereka. Enskripsi yang lebih baik bisa menjadi tameng utama melawan pencurian data, tetapi ini diabaikan dalam kasus ini. Menurut Nuraini Razak, meskipun password dan informasi krusial pengguna tetap terlindungi di balik enskripsi, kami menganjurkan pengguna Tokopedia untuk tetap mengganti password akunnya secara berkala demi keamanan dan kenyamanan. Dampak dari kebocoran ini sangat besar, baik bagi pengguna maupun bagi Tokopedia.
Banyak pengguna merasa khawatir akan penyalahgunaan data mereka, terutama karena data yang bocor bisa dimanfaatkan untuk penipuan, peretasan akun, dan tindakan ilegal lainnya. Tokopedia berusaha memperbaiki reputasinya dengan meningkatkan keamanan dan berkomitmen untuk lebih transparan kepada penggunanya. Mereka pun melakukan investigasi dan memperbarui kebijakan keamanan. Namun, meski langkah tersebut positif, banyak yang merasa bahwa kepercayaannya telah hilang, sulit untuk dipulihkan. Kasus kebocoran data ini tidak hanya berakhir dengan memperbaiki sistem keamanan. KKI menggugat Tokopedia di pengadilan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh penggunanya. Mereka menilai Tokopedia tidak memenuhi atau mentaati aturan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna, yang merupakan pelanggaran terhadap UU ITE. Selain itu, KKI juga menuntut Tokopedia untuk memperbaiki cara mereka menyimpan dan mengelola data pengguna, agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua perusahaan teknologi untuk meningkatkan sistem perlindungan data mereka. Kasus Tokopedia adalah pelajaran besar bagi kita semua tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Pengguna harus lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi secara online, dan perusahaan harus lebih transparan tentang bagaimana sih data pengguna mereka dikelola dan dilindungi. Nah, sebagai konsumen, kita juga harus sadar bahwa kita memiliki hak untuk meminta perlindungan terhadap data pribadi kita. Sementara perusahaan harus bertanggung jawab penuh dalam menjaga kepercayaan konsumen. Ngomong-ngomong, kalian pasti bosan kan? Nah, setelah video ini saya akan menampilkan video animasi terkait dengan apa yang tadi sudah saya bicarakan. A few moments later. Kasus kebocoran data Tokopedia menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan konsumen, khususnya dalam transaksi digital, yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Maka konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang ataupun jasa. Dalam konteks digital ini, hak ini mencakup perlindungan data pribadi yang mereka percayakan kepada platform e-commerce. Konsumen juga harus lebih sadar akan hak mereka. Jika data mereka bocor akibat kelalaian pelaku usaha, konsumen berhak menuntut akan ganti rugi sesuai dengan UU ITE dan UU PDP. Ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab pemilik usaha. Etika teknologi informasi menuntut perusahaan untuk bertindak secara adil, bertanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan data pengguna. Pada kasus Tokopedia, pelanggaran terhadap etika ini terlihat dari lemahnya keamanan sistem mereka, yang menunjukkan kurangnya komitmen dalam melindungi privasi konsumen.
Prinsip utama teknologi informasi adalah kerahasiaan, keutuhan data, dan ketersediaan data. Kebocoran data Tokopedia menunjukkan bahwa perusahaan gagal menjaga 3 hal tersebut. Hal ini menciptakan dampak yang meluas, termasuk menurunnya kepercayaan konsumen terhadap platform digital. Selain itu, ada juga pelanggaran dalam hal transparansi. Menurut etika teknologi informasi, perusahaan harus memberitahu pengguna ketika kebocoran tersebut terjadi. Dalam kasus ini, respon Tokopedia dianggap lambat dan tidak memberikan informasi yang cukup jelas. Padahal komunikasi yang cepat dan terbuka akan memitigasi kekhawatiran konsumen. Di era digital, etika bisnis dalam jaringan menjadi kunci untuk membangun sebuah kepercayaan konsumen. Prinsip ini mencakup transparansi, kejujuran, tanggung jawab dalam menjalankan bisnis berbasis teknologi. Tokopedia sebagai salah satu pemain besar di industri e-commerce seharusnya menjadi teladan dan menerapkan etika ini. Selanjutnya, salah satu pelanggaran utama etika bisnis dalam kasus ini adalah kegagalan Tokopedia melindungi data pengguna. Ini bertentangan dengan kepercayaan yang diberikan konsumen saat mendaftar dan melakukan transaksi. Selain itu, ketidakjelasan dalam memberi informasi kepada konsumen juga memperburuk situasi ini. Etika bisnis dalam jaringan juga melibatkan pemberian solusi yang memadai kepada konsumen yang dirugikan. Meskipun Tokopedia telah meningkatkan keamanan sistemnya, banyak pengguna merasa bahwa tindakan ini belum cukup. Beberapa konsumen bahkan menuntut kompensasi yang lebih konkret untuk kerugian yang mereka alami. Kasus ini juga menjadi titik balik dalam regulasi perlindungan data di Indonesia. Sebelum adanya UU PDP pada tahun 2022, pengelolaan data pribadi diatur oleh UU ITE dan peraturan lain yang bersifat sektoral. Namun kasus ini seperti menunjukkan perlunya regulasi yang lebih spesifik dan kuat. Dengan adanya UU PDP, perusahaan seperti Tokopedia diwajibkan untuk 1. Memastikan keamanan data melalui enskripsi yang kuat. 2. Memberikan pemberitahuan segera jika terjadi kebocoran data. 3. Melakukan audit keamanan secara berkala. Yang keempat atau terakhir adalah menunjukkan petugas perlindungan data untuk mengawasi pengelolaan data pribadi. Selain itu, regulasi ini memberi kekuatan hukum kepada konsumen untuk menuntut perusahaan yang melanggar privasi mereka. Dalam kasus Tokopedia, gugatan hukum dari KKI adalah salah satu bentuk respon terhadap pelanggaran ini. Perusahaan teknologi harus memprioritaskan perlindungan konsumen dengan menerapkan kebijakan keamanan yang lebih kuat. Berikut langkah-langkah yang perlu diambil. Yang pertama adalah meningkatkan keamanan melalui teknologi seperti autentifikasi, biometrik, dan AI. You serious? Untuk mendeteksi ancaman. Yang kedua ada memberikan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya keamanan data pribadi. Ketiga, membuat sistem pelaporan insiden yang transparan. Yang keempat, bekerja sama dengan regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Bagi konsumen, edukasi menjadi kunci. Kita harus memahami resiko berbagai data pribadi dan memastikan bahwa platform yang kita gunakan memiliki reputasi dan kebijakan privasi yang jelas. Dengan langkah ini, kita dapat membangun ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya. Kasus kebocoran data Tokopedia mungkin menjadi peringatan bagi kita semua, tapi dengan kebijakan yang lebih baik dan kesadaran yang lebih tinggi, kita bisa meminimalkan risiko di masa depan. Jangan pernah anggap enteng keamanan data pribadi kita, karena sekalinya bocor, dampaknya bisa sangat panjang. End of flashback. Kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 menyoroti pelanggaran terhadap beberapa aspek penting. Yang pertama ada perlindungan konsumen, yaitu kebocoran data pribadi seperti email, nomor telepon, itu melanggar hak konsumen atas privasi. Sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, maka konsumen beresiko mengalami penipuan akibat data mereka bocor. Yang kedua ada etika teknologi informasi, yaitu Tokopedia gagal menerapkan standar keamanan yang memadai, menunjukkan lemahnya tanggung jawab perusahaan dalam melindungi data digital penggunanya. Yang ketiga ada etika bisnis dalam jaringan,
yaitu kebocoran ini merusak kepercayaan konsumen dan menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan data yang mencederai reputasi perusahaan. Yang keempat, ada informasi dan transaksi elektronik, yaitu insiden ini menjadi pengingat pentingnya sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif sesuai dengan UU ITE, serta tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kerahasiaan data dalam transaksi online. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Lebih banyak informasi yang penting bagi dunia digital. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.